Ya, eh, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Halo Ibu Menteri Pariwisata, ini Gubernur Jawa Barat menjawab, menerangkan, memberikan masukan terkait wisata-wisata yang sesungguhnya berkelas bertaraf internasional, tidak hanya mengandalkan anak-anak, tetapi juga tidak merusak alam. Coba kita dengarkan bersama-sama. Kan kemarin Ibu Menteri mengatakan prihatin melihat wisata yang dibongkar secara sepihak. Nah, ini Gubernur Jawa Barat yang ngomong. Kan atas perintah beliau pembongkaran Hibich Pantas itu ya. Dengarkan nih, dengarkan Bu ya. Dikasih masukan. Gratis. Pagi semuanya. Assalamualaikum Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibich itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang. Ekosistem tehnya hilang. Air jatuh ke beton. Turun ke sungai. Banjir di Cisarua. Banjir di Bekasi. Banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah. Kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata. Kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada. Pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana. Petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga. Orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap. Angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya. No, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apalagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus tertib negaranya. Harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan. Tidak boleh ada premanisme. Harus bersih.
Kemudian yang berikutnya adalah apa lagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan, sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi, maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Tah, mangga Ibu, itu masukan yang sangat bagus sekali. Sepakat gak? Warga-warga di sini yang nonton minimal, mau orang Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, masukan Gubernur Jawa Barat tentang wisata. Sepakat gak? Gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan pasarnya anak-anak. Apalagi sambil merusak alam, mengganggu ekosistem, merusak lingkungan, merusak hutan. Ya, dan pada akhirnya orang juga pengen berwisata kepada tempat-tempat yang sejuk, yang indah, yang sehat, yang oksigennya masih bagus, yang tertib, yang aman, yang damai. Kan itu. Nah, monggo tinggal PR Ibu adalah mewujudkan, menciptakan sesuai dengan masukan barusan. Jalannya bagaimana yang bagus, lingkungannya bagaimana juga yang ramah. Jangan sampai ada pungli, wisata alam dan lain sebagainya. Kebudayaannya juga harus benar-benar tertata rapi. Jadi bukan hanya berpikir tentang ekonomi. Ekonomi itu penting dipikirkan. Dan tujuan pariwisata apalagi selain daripada ekonomi, tetapi juga kalau menterinya cerdas, pinter nih ya pasti tidak akan, kalau ada wisata merugikan orang lain. Pasti tidak akan juga berpikir hanya ekonomi, apalagi sampai tidak memperhatikan nyawa orang lain. Kan begitu, Ibu Menteri. Benar gak Ibu Menteri? Dan saya lihat di kolom komentar, kemarin saya tayangkan berapa penontonnya sampai sekarang itu udah 600.000 lebih lah. 600.000 lebih. Alhamdulillah, semuanya tidak ada yang pro sama Ibu Menteri. Maksudnya apa? Poinnya adalah masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Ya. Mana wisata yang akan menguntungkan bagi masyarakat, mana wisata yang akan hanya merugikan bagi masyarakat. Akan ada diuntungkan gak dengan hadirnya Hibis Fantasi? Akan ada yang diuntungkan. Yang liburan ke sana. Ya. Tapi jangan dong kita ini bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita harus bersenang-senang di atas kesenangan orang lain. Itu yang bagus tuh. Jadi konsepnya, jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tetapi bersenang-senang di atas kesenangan orang lain. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Tetapi harus berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Bisa nggak? Bisa kok. Menciptakan
tempat wisata yang ramah lingkungan, yang tidak mengganggu masyarakat sekitar, yang tidak mengganggu ekosistem alam, yang tidak merusak juga hutan, ada banyak. Bisa dilakukan. Apalagi kebun teh. Kebun teh itu udah tinggal tinggal dibuat jembatan tapi sambil tidak merusak tehnya. Saya pernah main tuh di daerah Wonosobo sebelah sananya. Itu gila, kebun teh. Sama keluarga enak di sana. Tinggal dikasih jembatan pakai kayu jembatannya. Pakai bambu jembatannya. Ya, tidak merusak. Tehnya tetap asli teh. Kita foto-foto indah enak di sana dan bukan main yang datang juga. Banyak sekali. Jadi kebun teh itu bisa jadi tempat wisata yang indah, luar biasa. Kalau ditata dengan rapih, baik. Ya, nggak perlu dirubah menjadi hibij fantasi. Yang akhirnya apa yang terjadi? Ya masyarakat di bawah yang kebanjiran. Begitu kan Bu? Begitu Bu ya? Coba masukan itu dijalankan. Itu masukan gratis. Nggak perlu bayar dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.